Oke, selamat siang pemirsa. Kembali lagi bersama saya Dimas Nanda Krisna. Kali ini saya akan berbincang-bincang lagi dengan narasumber saya yang berikutnya. Narasumber saya yang berikutnya itu adalah seorang anak, seorang teman karib saya dari SMK, yaitu lebih memilih bekerja dibanding kuliah setelah lulus SMK. Bagaimana ceritanya? Mari kita undang. Oke, selamat siang Mas Freddy. Selamat siang. Ya, ini Ini pemirsa narasumber narasumber saya berikutnya yaitu Mas Freddy Chandra. Chandra. Oh, kalau boleh tahu Mas Kalau boleh Freddy tahu Mas itu Freddy itu sekarang kerja di mana ya? kerja di mana ya? Sekarang saya kerja di BCA Kramat Jaya di cabang Tanjung Priok, daerah Tanjung Priok. Oke, berarti Oke, bekerja berarti bekerja sebagai teller ya? sebagai teller ya? Iya, sebagai teller. Oke. Nah, Oke. saya ada Nah, beberapa saya ada pertanyaan nih beberapa untuk Mas pertanyaan nih Freddy. untuk Mas Freddy. Boleh. Ya, yang pertama Yang itu pertama itu kenapa sih Mas kenapa Freddy sih lebih Mas Freddy memilih lebih bekerja memilih dibanding bekerja kuliah dibanding setelah kuliah lulus setelah SMK? lulus SMK? eh karena saya lebih milih kerja itu untuk mendapatkan uang dan juga untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarga juga. Nah, setelah itu saya juga buat ngumpulin modal untuk membuka usaha saya sendiri, begitu. Oh, begitu. Berarti setelah Berarti lulus setelah SMK lulus lebih SMK memilih lebih memilih bekerja bekerja untuk untuk nabung dan nabung dan membuat usaha membuat sendiri ya. usaha sendiri ya. Ya, betul. Nah, pertanyaan Nah, pertanyaan selanjutnya, selanjutnya, usaha apa sih usaha yang apa ingin sih yang dibangun ingin oleh Mas dibangun oleh Freddy Mas ini? Freddy ini? Rencananya saya mau buka usaha sembako. Pertama dari kecil-kecilan dulu aja, dari warung online. Nanti kalau misalkan udah berjalan lancar, baru saya memberanikan diri untuk buka usaha sembako. Seperti itu. Oh, baik. Baik. Lalu Lalu apakah setelah apakah setelah nanti nanti usaha usaha berjalan berjalan dan ada dan ada kepikiran untuk kepikiran untuk melanjutkan kuliah melanjutkan atau kuliah udahlah atau saya udahlah saya melanjutkan usaha melanjutkan saja usaha apa saja bagaimana? apa bagaimana? Kalau misalkan itu saya lebih milih untuk melanjutkan usaha saya. Karena kalau misalkan saya udah menjalankan usaha saya, ya saya tinggal terusin aja sampai saya sukses lah jatuhnya. Oke. Oke. Eh, sebelum lanjut nih Mas Sebelum lanjut nih Freddy, Mas Freddy, Oke. kameranya boleh agak kameranya jauhan boleh lagi agak nggak biar jauhan lagi enak nggak gitu biar enak dilihat? gitu dilihat? Boleh. Oke. Oke. Pertanyaan selanjutnya ya Mas Pertanyaan Freddy ya. selanjutnya ya Mas Freddy ya. Iya. Kalau boleh tahu Kalau Mas boleh Freddy tahu, itu Mas Freddy masuk itu atau masuk join atau ke grup join ke BCA grup itu BCA itu sejak kapan ya? sejak kapan ya? Sejak lulus SMK, ya sejak lulus SMK saya mencoba lamar di BCA. Oke, kalau Oke, kalau boleh tahu boleh tahu melamar melamar BCA-nya itu BCA-nya itu caranya seperti apa caranya ya seperti apa ya supaya teman-teman supaya tahu ini? teman-teman tahu ini? Sebenarnya saya dapat tawaran dari tante saya. Nah, saya kasih CV lamaran kerja saya ke tante saya ini. Jadi yang ngurus apa? Yang ngurus untuk pendaftarannya tante saya. Ntar saya tinggal nunggu emailnya aja dari BCA gitu. Berarti Berarti Mas Freddy itu Mas Freddy itu melamar melalui via email ya? via email ya? Iya. Jadinya sih online. Pertama Online. Online. iya online. Baik, Baik, setelah Mas Freddy Mas Freddy mengirim mengirim email itu, email itu lalu berapa lalu lama berapa lama di-approve atau di-approve diterima oleh pihak oleh BCA? pihak BCA? Untuk diterimanya sih masih belum karena harus menjalankan beberapa tes dulu.
Nah, untuk dapat balasan email BCA itu sekitar 1 bulan kurang dari 1 bulan, ya, kurang dari 1 bulan. Itu lama banget. Oke, baik. Oke, baik. Apakah selama menunggu balasan email dari BCA, apa Mas Freddy mencoba-coba lagi melamar kerja di mana selain di BCA gitu? Tidak. Justru saya lebih menunggu balasan dari BCA. Apakah saya ditolak atau diterima. Begitu. Kalau misalkan saya ditolak, baru saya cari kerjaan di tempat lain. Baik, setelah Mas Freddy dipanggil maksud saya dikasih email oleh BCA bahwa Mas Freddy ini diterima. Lalu selanjutnya itu Mas Freddy apa yang Mas Freddy lakukan? Habis itu saya tinggal melanjutkan petunjuk-petunjuk dari BCA. Entah itu disuruh apa, entah disuruh dites apa, saya mengikuti aja sampai hingga saya bekerja di BCA. Baik. Kalau boleh tahu juga, sampai saat ini Mas Freddy sudah berapa lama di BCA? Kurang lebih sih 2 tahun lebih. 2 tahun lebih saya sudah bekerja di BCA. Baik, Mas Freddy ini dikontrak oleh BCA atau sudah sebagai pegawai tetap oleh BCA? Saya masih dikontrak, masih belum jadi pegawai tetap. Gitu. Dikontrak selama 3 tahun. Dari awal sampai 3 tahun tuh saya dikontrak. Baik, berarti Mas Freddy dikontrak selama 3 tahun ya? Ya. Nah, apabila kontrak itu sudah lebih dari 3 tahun atau istilahnya sudah habis ya 3 tahun. Lalu apa yang Mas Freddy lakukan? Apa perpanjang kontrak atau mencoba untuk menjadi pegawai tetap atau bagaimana? Kalau itu setelah 3 tahun sih, itu kalau sudah S1 itu baru bisa menjadi karyawan tetap. Tapi kalau misalkan belum S1 itu masih belum bisa. Tapi di masa pandemi ini setelah 3 tahun itu tergantung dari BCA-nya apakah bisa diperpanjang untuk sementara atau enggak. Soalnya kan lamaran BCA kan masih ditutup nih kalau di saat pandemi. Jadi setelah kemungkinan sih atau enggak ya, kalau saya nanti setelah 3 tahun itu bakal diperpanjang atau enggak, seperti itu. Baik. Lalu bagaimana sih cara pihak BCA mengkontrak pegawainya? Apa 3 tahun sekali atau 2 tahun sekali? Maksudnya? Pihak BCA itu mengontrak pegawai baru seperti Mas Freddy kemarin itu selang berapa lama? 3 tahun sekali atau kalau membuka lowongan sih, gitu? saya masih kurang tahu. Untuk itu sih saya masih kurang tahu. Tapi kalau sebelum pandemi itu pasti biasa tetap buka lowongan yang banyak. Dia harus rekrut yang banyak karena kan pegawai biasa kan banyak tuh di seluruh Indonesia. Jadi entah itu ada yang pensiun atau enggak, nanti kan sekalinya pensiun itu masih belum tahu berapa orang. Jadi kalau misalnya itu kita harus rekrut mulai dari lulusan SMK maupun lulusan S1 juga bisa gitu. Jadi kalau itu nggak ada jeda waktu sih, maksudnya kalau buka terus gitu. Baik. Ini kan lagi masa pandemi COVID-19 ya Mas Freddy ya? Iya. Apakah ada perubahan dari jadwal, lalu mekanisme nasabah, mekanisme karyawan dari sebelum pandemi dan pandemi ini? Kalau sebelum pandemi sih mungkin itu berjalan normal ya, maksudnya untuk pegawainya, untuk jadwalnya, untuk jam bukanya masih normal. Tapi kalau di saat pandemi ini kita diperketat.
kita diperketat untuk kesehatan kita nggak boleh kemana-mana. Terus sebagian juga ada yang WFA, terus kita harus pakai apa tuh? Setiap hari kita harus pakai masker dalam ruangan, karena kan kita ketemu uang tuh setiap hari tuh kita harus pakai masker, dipakai face shield, dan di meja konter itu tuh kayak dipasang penghalang gitu untuk jarak untuk teller sama nasabah. Jadi diperketat lah jatuhnya. Itu. Baik. Baik. Dari BCA, Dari BCA cabang Mas Freddy sendiri, cabang Tanjung Priok ini sudah menerapkan protokol kesehatan atau belum? atau belum? Contohnya apa saja ya yang sudah dilakukan? Protokol kesehatan kita tuh jadi kita harus pisah jarak antara 2 meter, terus kita nggak boleh juga berkumpul sekitar 5 orang, terus kita di bangku nasabah itu kita bikin silang dua untuk nasabah yang nunggu itu harus bisa kasih jarak untuk menunggu transaksi. Terus sama setiap 30 menit kita harus cuci tangan, izin ke toilet, sama membersihkan meja kita. Seperti itu. Baik. Baik. Apabila ada nasabah yang datang, istilahnya untuk ke teller atau customer service, tetapi nasabah itu tidak memakai masker, apakah disuruh ngambil kembali atau boleh masuk ke BCA itu sendiri? Itu kita nggak boleh masuk. Kita larang untuk masuk, kita suruh ambil maskernya, kita suruh pulang justru. Oh, baik. Lalu dalam Mas Freddy bekerja ini sudah lebih 2 tahun ya? Iya. Ada nggak sih pengalaman yang paling berkesan atau paling diingat oleh Mas Freddy dalam menangani nasabah yang tentunya banyak sekali kan? Perilaku, tingkah lakunya. Apa sih pengalaman atau kejadian yang Mas Freddy paling ingat itu? Kalau untuk itu sih pasti banyak, karena saya kan ketemu nasabah kan pasti setiap nasabah kan beda-beda ya karakternya ya. Nah, Iya. hal yang membuat saya berkesan tuh waktu itu saya terima setoran dari nasabah, terus dia entah kurang 1 juta atau 2 juta gitu, terus dia nggak terima kalau uangnya kurang. Akhirnya setelah dijelasin dia tetap nggak terima juga. Akhirnya saya bilang ke atasan saya, atasan saya bilang yaudah kita lihat CCTV. Setelah CCTV dilihat, ya seperti itu kejadiannya, emang kurang, dan nasabahnya harus terima kalau misalkan uangnya kurang. Itu. Baik. Lalu dalam jam operasional Bank BCA itu sendiri, dari sebelum pandemi dan pandemi ini apa mengalami perubahan atau tetap sama saja? Untuk normalnya sih kita buka jam 8:15 dan tutup itu jam 3 sore. Nah, pada saat PSBB pertama itu bukanya seperti awal 8:15 dan tutupnya kita lebih awal lagi, yaitu tutup jam 2. Nah, sekarang untuk PSBB yang kedua ini kita sekarang tutupnya jam 3, kembali lagi seperti normal. Tapi kita usahain pekerjaan kita cepat selesai. Jadi kalau sudah selesai boleh langsung pulang, seperti itu. Baik. Untuk tellernya khususnya ya. Apakah setelah pulang itu maksud saya setelah jam operasional berakhir, apakah semua karyawan khususnya teller langsung pulang atau ada kegiatan yang lainnya? Diusahain sih langsung pulang. Tapi kalau misalkan ada tugas yang lain boleh dikerjakan, tapi jangan lama-lama. Karena kan lagi masa pandemi nih, takutnya kitanya kecapean, terus kitanya terserang virus, jadi kita jatuh sakit, seperti itu. Kalau misalkan ada tugas sih, kita harus selesaiin juga, tapi kalau bisa disicil.
seperti itu. Baik. Baik. Pada akhir dari jam operasional itu pasti setiap teller menghitung keluar dan masuk uang ya. Iya. Nah, apakah apakah pada masa pandemi ini penghitungan itu ditiadakan atau tetap aja masih ada gitu? Harus masih ada. Mau pandemi mau tidak ada pandemi itu harus, karena untuk penghitungan akhir itu apa ya? Itu tuh harus sesuai, harus klop. Nggak boleh ada lebih, nggak boleh ada kurang. Seperti itu. Baik. Lalu dari pengalaman Mas Freddy lagi nih. Apakah pernah dalam penghitungan itu sendiri Mas Freddy mengalami pengurangan atau malah justru bertambah itu? Maksudnya? Dalam Mas Freddy menghitung uang ya tadi ya, dibilang ya. Nah, Mas Freddy pernah melakukan penghitungannya itu uangnya berkurang atau justru malah bertambah? Dalam sehari-hari sih pasti pernah uang saya kurang, pernah lebih, pernah. Tapi kalau misalkan lebih sih kita harus lapor ke atasan. Karena itu bisa menyangkut transaksi nasabah. Nanti kalau nasabah komen itu apa, kita bisa jelaskan lebih detailnya lagi. Dan atasan itu sudah tahu gitu. Kalau misalkan kita kurang sih, ya kita harus nombok jatuhnya. Seperti itu. Baik. Lalu mengangkut jam operasional lagi Mas Freddy. Boleh. Tadi kata Mas Freddy tutup jam 3 ya? Iya. Nah, pada saat jam 3 itu nasabah masih membludak, apakah diberi waktu lagi tutup itu berapa lama ya dari jam 3 itu? Apa 1 jam atau 2 jam gitu? Oh, kalau itu sih gini, kita tutup jam 3, tutup pintu, maksudnya tutup pintu gerbang di bawah itu jam 3. Kalau misalkan jam 3 masih ada nasabah di dalam, kita harus habisin nasabahnya itu. Entah 1 jam, 2 jam, kita harus habisin. Dan itu yang paling terakhir. Kalau misalkan sudah jam 3, seperti itu. Berarti nasabah yang baru datang itu tidak diperbolehkan ya? Betul, tidak diperbolehkan masuk. Baik. Lalu kalau Mas Freddy sendiri ini apa sih kesusahan dan maksudnya keluh kesah dari bekerja di BCA ini? Keluh kesahnya sih pasti banyak ya, tapi apapun yang terjadi sih kita harus jalanin aja, maupun itu jelek maupun itu bagus, kita harus bersyukur, kita harus jalani, karena di setiap pekerjaan kan pasti ada keluh kesahnya, pasti ada risikonya masing-masing. Jadi kalau menurut saya sih lebih dijalanin aja seperti itu. Baik. Lalu di masa pandemi ini kan pasti untuk absen dari karyawan sendiri itu dalam masa pandemi ini manual dengan tanda tangan atau sidik jari atau bagaimana ya? Dengan sidik jari, tetap dengan sidik jari seperti itu. Oh, berarti masih pakai sidik jari ya? Ya, masih pakai sidik jari. Baik. Dalam bekerja sendiri, berarti Mas Freddy Sabtu Minggu libur ya? Ya, betul. Sabtu Minggu libur. Baik. Lalu kenapa sih Mas Freddy dalam tanda kutip tadi selain diarahkan oleh tante atau diusulkan oleh tante untuk bekerja di BCA, kenapa Mas Freddy lebih memilih di BCA dibanding di kantor-kantor atau di tempat lain gitu? Karena apa ya? Kalau itu sih saya bukannya milih, tapi justru kalau misalkan saya dapat tawaran, ya saya terima. Siapa yang cepat dia dapat. Jadi kalau misalkan itu, ya saya langsung terima aja, nggak usah pilih-pilih yang lain. Kenapa nggak di sini? Tapi saya lebih memilih untuk mendapatkan tawarannya dulu.
seperti itu. Baik. Baik. Lalu dalam pasti dalam cabang BCA cabang itu BCA ada itu ketua ya istilahnya ya. Istilahnya ya. Kalau ketua sih nggak ada, mungkin kita atasan lah jatuhnya. Atasan. Iya. Baik. Baik. Bagaimana cara atasan itu membangun hubungan baik dengan karyawannya agar karyawannya itu mampu bekerja dengan baik atau nyaman dalam bekerja. Kalau itu sih pastinya kita di pagi hari itu ada briefing. Kita harus ngapain, menjelaskan apakah ada hal-hal baru. Nanti pada saat sore hari kita tuh juga harus melakukan briefing. Jadi melakukan briefing itu apa yang terjadi pada hari ini kita coba ceritakan kepada semuanya. Apapun yang masalah kita hadapi hari ini dalam pekerjaan, kita harus menjelaskan juga kepada mereka semua. Nanti ntar ada solusinya dari atasan atau dari teman samping kita. Jadi seperti itu kita akan merasa nyaman dalam bekerja dengan partner ataupun atasan kita. Berarti justru dengan adanya keterbukaan dari karyawan dengan atasan dengan karyawan itu membuat karyawan lebih nyaman bekerja begitu. Ya, benar begitu. Baik. Lalu apa saja sih fasilitas yang Mas Freddy dapatkan bekerja di BCA itu? Untuk fasilitas sih yang pastinya kita disediain fasilitas maksudnya itu mesin ada, terus sama pengen untuk peralatan kita juga disediain. Tapi kalau untuk makan siang sih mungkin itu beli sendiri atau kita bawa sendiri, seperti itu. Baik. Lalu dalam pertama kali nih Mas Freddy bekerja, apakah di training dulu atau langsung terjun ke langsung melayani nasabah dan pelan-pelan diajarkan oleh teman-teman karyawan yang lain atau bagaimana? Yang pastinya di training dulu. Itu di training selama sebulan. Lalu kita langsung diterjunkan ke cabang, dan kita pasti kalau misalkan kita masih ada yang belum ngerti, kita pastinya diajarin sama senior kita, seperti itu. Baik, berarti sebelum masuk ke cabang BCA itu di training dulu ya? Iya, benar. Di trainingnya bukan di cabang BCA itu ya? Bukan, di training itu di daerah Sentul, Bogor. Baik, berarti dalam di Sentul itu Mas Freddy pulang pergi atau menginap di mes atau di asrama gitu? Jatuhnya pulang pergi, dan pulang pergi itu sudah disediain transportasi sama BCA. Jadi kita nggak perlu keluarin ongkos lagi dari Bogor ke Jakarta atau dari Jakarta ke Bogor, seperti itu. Baik. Untuk teman-teman yang lain yang rumahnya mungkin lebih jauh daripada Mas Freddy itu, apakah disediakan mes atau asrama atau tetap saja pulang dengan angkutan dari BCA itu sendiri? Tetap saja pulang pergi. Dan itu di setiap transportasi itu kita jatuhnya tuh BCA udah kasih, entah itu di Bekasi, entah itu di Bogor, entah itu di Jakarta Selatan juga ada, maupun di Tangerang pun ada. Baik, berarti itu salah satu fasilitas dari BCA yang diberikan ya. Ya, benar. Baik. Setelah 3 tahun ini kata Mas Freddy tadi BCA kemungkinan tidak kontrak ya? Iya, benar. Lalu bisa jadi dong BCA itu mengkontrak kembali Mas Freddy. Iya, benar. Jadi kemungkinan saya bakal diperpanjang sekitar 1 tahun, benar, 1 tahun lagi. Oh, berarti diperpanjang hanya 1 tahun ya? Iya, karena kan untuk pandemi kan masih belum jelas ya kapan berakhirnya. Jadi bakal diperpanjang 1 tahun lagi. Kalau misalkan di 1 tahun itu pandeminya masih ada, ya bakal diperpanjang lagi kemungkinan. Itu. Baik.
Lalu setelah Mas Freddy istilahnya lulus dari BCA ya, dari BCA ya. Iya. Mas Freddy Mas membuka Freddy usaha membuka usaha selama selama 1 tahun atau 2 atau tahun. 2 tahun. Lalu Mas Freddy Lalu Mas mencoba Freddy mendaftar kembali di BCA, di BCA, tetapi di tapi di cabang yang cabang berbeda. yang berbeda. Apakah itu masih Apakah bisa atau tidak bisa ya? Tidak bisa ya? Itu sudah tidak bisa karena kalau misalkan saya melamar lagi, data saya pasti sudah ada di BCA dan otomatis itu langsung ditolak seperti itu. Baik, berarti tidak bisa ya. Tidak bisa ya. Iya. Lalu kan kata Mas Freddy S1 bisa menjadi pegawai bisa tetap. menjadi pegawai tetap. Iya. Kenapa Mas Freddy Kenapa tidak Mas mengambil Freddy tidak A1 mengambil A1 untuk menjadi untuk pegawai tetap saja? saja. Selain itu bisa Selain membuka itu usaha lagi. lagi. Kenapa Mas Freddy Kenapa lebih Mas Freddy memilih lebih membuka memilih usaha? membuka usaha? Karena untuk saat ini kondisi keuangan saya emang tidak cukup untuk saya lanjut kuliah. Jadi saya lebih memilih untuk bekerja seperti itu. Baik. Baik. Dalam cabang Mas Freddy sendiri lebih banyak generasi muda atau justru lebih banyak senior yang bekerja di sana? Kalau itu sih lebih banyak generasi muda ya, karena untuk istilah senior tuh di cabang saya tidak ada. Mungkin kalau itu lebih banyak generasi muda, benar, generasi muda. Baik, berarti lebih banyak generasi mudanya ya. Iya. Baik. Baik. Lalu dalam usaha sendiri nih Mas Freddy ini. Iya. Apakah Mas Freddy sudah yakin betul untuk membangun usaha itu? Sudah yakin betul. Baik. Baik. Dalam perjalanan di BCA ini sendiri, Mas Freddy pasti juga pernah mengalami hal-hal yang buruk dan baik ya. Iya, benar. Tadi buruknya yang ini ya, yang apa? Yang yang nasabah menyetor uang lalu uangnya kurang ya. Iya, benar. Nah, lalu kejadian baik atau bahagianya itu ada tidak sih bekerja di sana gitu? Contohnya Bagian bahagianya dalam 1 tahun itu karyawan jalan-jalan bareng atau karyawan wisata bareng atau bagaimana? Ya. Kalau itu sih pastinya ada, karena kan di BCA itu kayak ada semacam target ya. Jadi di setiap cabang itu ada targetnya. Kalau misalkan target suatu cabang terpenuhi, itu pastinya ada hadiah dari BCA-nya langsung. Entah itu uang tunai, entah itu tiket atau jalan-jalan. Nah, tapi biasanya sih itu kalau targetnya terpenuhi, biasanya hadiahnya itu uang tunai. Dan uang tunainya itu kita gunakan untuk jalan-jalan bareng. Misalkan kita jalan-jalan satu cabang, entah itu ke Jogja, entah itu ke Bali, bisa jadi. Baik, mohon maaf Mas Freddy. Kalau target itu sendiri untuk perorangan atau satu cabang itu? Satu cabang. Untuk satu cabang ya? Iya. Oke, baik. Kalau begitu, sukses ya untuk Mas Freddy ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Freddy sudah menjadi narasumber saya. Iya, nggak apa-apa Mas Dimas. Oke, itulah pemirsa dari narasumber saya, Freddy Chandra yang lebih memilih bekerja dibanding kuliah. Karena masalah ekonomi yang ada. Iya, benar. Lalu untuk teman-teman yang lain, jangan pernah menyerah untuk bekerja atau kuliah. Pasti kita mendapatkan jalan untuk mendapat rezeki masing-masing. Oke, saya Dimas Nanda Krisna melaporkan. Terima kasih. Sama-sama.